Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih untuk Bapak Hartanto Rianto, selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship di Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik di kelas AKP 5B. Sebelum saya lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feby Grace Angelinda Manik dengan NIM 19051511017 dari kelas AKP 5B. Adapun tujuan video ini adalah mempresentasikan strategi pemasaran dari kelompok saya, yaitu kelompok Andaliman Andalanku dengan rekan saya Sanauli Siombing. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan strategi pemasaran yang sudah kami lakukan dari akhir September sampai dengan sekarang ini. Atau dengan kata lain, saya akan mempresentasikan strategi yang sudah kami realisasikan sampai sekarang ini. Dan juga strategi yang belum kami realisasikan dan akan kami realisasikan di kemudian hari. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memulai strategi pemasaran yang sudah terlaksana, yaitu strategi yang pertama. Dalam strategi pemasaran kami yang sudah kami lakukan, yaitu dengan segmentasi pasar. Dari segmentasi pasar ini, dari produk andalanku kami dapat kami bagi dari segi geografi, yaitu dilihat dari segi geografinya, kami sudah menjual produk andaliman andalanku ini di sekitar Medan Amplas, karena letaknya yang sangat strategis, karena di situ banyak rumah makan atau tempat-tempat yang mendukung untuk penjualan produk andaliman andalanku ini. Kami menjualnya di berbagai toko kelontong di sekitaran Medan Amplas dan juga di rumah rekan saya di Jalan Pengilar 7 nomor 52 Medan Amplas. Kemudian di metode pemasaran, dari strategi pemasaran kami ini, metodenya sudah kami realisasikan berdasarkan analisa marketing mix atau 7P, dan akan saya jelaskan sebagai berikut. P yang pertama yaitu produk atau produk. Produk andaliman andalanku yang sudah kami jual adalah berbentuk bumbu kering yang sudah kami olah terlebih dahulu dari tumbuhan andaliman yang biasa dan dikemas dengan plastik saset dari aluminium foil yang sudah kami pesan terlebih dahulu. P yang kedua yaitu price atau harga. Produk kami ini sudah kami jual di Jalan Pengilar dan berbagai toko kelontong, ataupun dengan cara lain kami jual dengan dua harga yang berbeda karena terdiri dari dua varian yang berbeda. Yang varian yang pertama yaitu plastik varian 8x9 cm yang berisi 10 gram bubuk andaliman seharga 4.000 per bungkusnya. Dan varian yang kedua yaitu plastik varian 8x12 cm yang berisi 20 gram andaliman seharga 7.000 per bungkusnya. Yang P yang ketiga yaitu place, yaitu atau tempat. Usaha andaliman andalanku ini kami jual di atau kami memiliki saluran distribusi langsung, yaitu saluran distribusi ke produsen dan konsumen tanpa perantara, yaitu dengan mendatangi langsung di tempat kami di Jalan Pengilar 7 nomor 52 Medan Amplas di rumah rekan saya. Dan yang kedua bisa mendatangi beberapa toko kelontong di daerah Medan Amplas karena kami memasoknya ke beberapa toko kelontong. Namun kami juga tidak menutupi kemungkinan untuk memilih saluran distribusi tidak langsung, yaitu penjualan berbasis online, sehingga mereka yang tinggal jauh di luar Medan dapat mengakses atau bisa membeli produk kami dengan mudah dan cepat. Maka kami juga melakukan penjualannya dengan berbasis online yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. P yang keempat itu promotion atau promosi. Strategi dari usaha andaliman andalanku ini kami sudah lakukan dengan cara memasarkan produk kami dari sosial media. Adapun sosial medianya yaitu yang pertama itu WhatsApp. Kami melakukan pemasaran dari menu status WA, dari status WA saya sendiri dan rekan saya. Kami memasarkannya dengan memajangkan flyer yang sudah kami edit di status WA untuk menarik perhatian pembeli. Dan juga selain di WhatsApp, kami juga melakukan pemasaran di Instagram. Seperti yang kita ketahui, Instagram itu banyak pemakai Instagram dari kalangan umur, dari kalangan usia,
dari kalangan pekerja dan yang lainnya sudah banyak memakai Instagram, dan rata-rata mereka memakai Instagram juga untuk mencari produk atau barang yang mereka butuhkan di Instagram. Maka kami membuat Instagram andaliman andalanku ini untuk dapat dicari oleh siapa pembeli yang membutuhkan. Andaliman andalanku ini kami membuat akun Instagramnya dengan username atau nama penggunanya yaitu @andaliman.andalanku. Dan juga flyer yang telah kami edit dan yang kami pasarkan bisa dilihat di layar. Yang kelima yaitu people atau penjual. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kami butuhkan sampai sekarang ini dan yang kami lakukan hanya terdiri dari 2 orang, saya sendiri dan rekan saya, Sanawili Sihombing. Ini dikarenakan karena ini lini produksi yang pendek. Usaha ini juga masih baru saja dirintis atau dapat dikatakan masih bersifat UMKM. Tapi yang keenam adalah proses. Proses dari pembuatan bubuk andaliman andalanku ini dapat disaksikan dari video berikut. Langkah pertama, andalimannya kami taruh di wadah dan kami cuci hingga bersih. Kemudian, andaliman yang telah dicuci bersih ditiriskan seperti berikut. Kemudian, andaliman yang telah bersih, biji atau buahnya dipisah dari tangkainya dan dijemur. Andaliman yang bersih tadi dijemur hingga kering di bawah terik matahari. Perlu diingat, andaliman yang dijemur tadi harus benar-benar kering. Nah, setelah itu kami memblendernya atau menghaluskan andaliman yang telah kering tersebut ke blender hingga halus dan benar-benar halus, seperti yang tertera pada video ini. Nah, setelah itu taruh andaliman bubuknya di wadah dan masukkan ke plastik varian bungkusan yang telah kami beli terlebih dahulu. Bungkusan plastik aluminium foil tersebut akan dipanaskan atau ditutup rapat seperti ini dan tidak akan ada udara sedikit pun yang masuk. Bisa dilihat tampilannya seperti ini dan tidak akan ada bubuk yang jatuh. Yang ketujuh yaitu physical evidence atau letak strategis dari penjualan produk andaliman andalanku ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kami melakukan penjualan produk ini, memproduksi produk ini juga di Jalan Pengilar 7 nomor 52 Medan Amplas. Keberadaan tempat produksi ini tidak menyebabkan polusi naik dalam bentuk udara, suara, dan limbah karena tidak menggunakan peralatan mesin yang menimbulkan kebisingan, sehingga keberadaan tempat produksi ini dapat diterima baik oleh penduduk. Dan kami juga tidak lupa menitipkan produk kami ini ke beberapa toko kelontong yang berada di sekitar Medan Amplas. Sekian dari penjelasan strategi pemasaran yang sudah kami lakukan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang belum terlaksana atau yang akan kami lakukan selanjutnya. Yang strategi pemasaran yang pertama dari segi geografis juga, yaitu strategi pemasaran yang belum kami realisasikan, yaitu dengan memasok produk andaliman andalanku ini ke supermarket dan grosir. Kami punya beberapa faktor kenapa kami belum melaksanakan atau belum memasok produk ini ke supermarket dan grosir, karena kurangnya waktu yang kami punya dan kurangnya bahan yang kami produksi, sehingga kurang bisa menstok barang, dan kondisi kami yang saya tidak di Medan dan rekan saya di Medan. Selanjutnya pada metode pemasaran yang belum kami lakukan atau belum kami realisasikan dari segi promotion atau promosi, yaitu e-commerce ads atau dari segi e-commerce, andaliman andalanku ini belum kami realisasikan penjualannya dengan metode e-commerce atau e-commerce seperti Shopee atau jasa lainnya seperti Shopee Ads atau iklan. Selanjutnya, rekapitulasi laporan kegiatan yang sudah kami lakukan selama 1 bulan ini dapat dilihat dari tampilan berikut. Berikut rekapitulasi laporan kegiatan yang kami peroleh
yaitu bisa dilihat di sini. Ini rekapitulasi laporan kegiatan dari bungkus plastik varian pertama atau yang 8 x 9 cm. Bisa dilihat di tanggal 30 September 2021, bungkus plastik varian pertama dibeli oleh pembeli pertama dengan jumlah 3 buah dengan harga produknya Rp4.000 sehingga totalnya menjadi Rp12.000. Di 2 Oktober 2021, bungkus plastik varian pertama dibeli oleh pembeli ketiga sebanyak 1 bungkus dengan harga per produknya Rp4.000, totalnya Rp4.000. 3 Oktober 2021 dibeli oleh pembeli keempat, yaitu bungkus plastik varian pertama dengan jumlah 1 bungkus dengan harga per bungkusnya Rp4.000, totalnya Rp4.000. 5 Oktober, bungkus plastik varian pertama dibeli oleh pembeli ke-6 dengan jumlah 2 bungkus dengan harga Rp4.000, maka totalnya Rp8.000. Pada tanggal 15 Oktober 2021, bungkus plastik varian pertama dibeli oleh pembeli ke-9 sebanyak 2 buah dengan harga per produknya Rp4.000, totalnya Rp8.000. Pada tanggal 22 Oktober 2021, bungkus plastik varian pertama dibeli oleh pembeli ke-10 sebanyak 2 bungkus dengan harga per bungkusnya Rp4.000, maka totalnya Rp8.000. Dan tanggal 24 Oktober 2021, bungkus plastik varian pertama disetor oleh penjualan dari toko kelontong yang pertama, yaitu sebanyak 3 buah dengan per bungkusnya Rp4.000, totalnya Rp12.000. Tanggal 30 Oktober 2021, bungkus plastik varian pertama disetor dari hasil penjualan toko kelontong kedua dan yang ketiga, totalnya ada 4 bungkus per bungkusnya Rp4.000, totalnya yaitu Rp16.000. Maka total dari bungkus plastik varian pertama dari pembelian dan penyetoran yaitu Rp72.000. Kemudian rekapitulasi laporan kegiatan dari bungkus plastik varian yang kedua atau 8 x 12 cm. Pada tanggal yang 30 September 2021, bungkus plastik varian kedua dibeli oleh pembeli kedua dengan jumlah 1 bungkus, harga Rp7.000, totalnya menjadi Rp7.000. Tanggal 2 Oktober 2021, bungkus varian kedua dibeli oleh pembeli ketiga dengan jumlah 1 bungkus dengan harga Rp7.000, totalnya Rp7.000. Tanggal 5 Oktober, bungkus plastik varian kedua dibeli oleh pembeli ke-5 dan ke-6, totalnya ada 3 bungkus dengan harga Rp7.000 per bungkusnya, maka totalnya Rp21.000. Pada tanggal 9 Oktober 2021, dibeli oleh pembeli ke-7 bungkus plastik varian kedua, jumlahnya 1, harganya Rp7.000 dan totalnya Rp7.000. Pada tanggal 10 Oktober 2021, bungkus plastik varian kedua dibeli oleh pembeli ke-8 dengan jumlah 2 bungkus, harga Rp7.000 dan totalnya menjadi Rp14.000. Pada tanggal 22 Oktober 2021, bungkus plastik varian kedua dibeli oleh pembeli ke-10 dengan jumlah 1 bungkus dengan harga Rp7.000 per bungkusnya dan totalnya Rp7.000. Pada tanggal 24 Oktober 2021, bungkus plastik varian kedua disetor oleh hasil penjualan dari toko kelontong pertama dengan jumlah 2 bungkus yang diperoleh dengan harga Rp7.000 per bungkusnya dan totalnya Rp14.000. Dan yang terakhir, tanggal 30 Oktober 2021, plastik bungkus varian yang kedua disetor dari hasil penjualan toko kelontong yang kedua dan yang ketiga, totalnya ada 6 bungkus, harganya Rp7.000 dan totalnya menjadi Rp42.000. Seluruh total plastik varian yang kedua, yaitu dari penjualan dan penyetoran, seharga Rp119.000. Maka seluruh total pemasukan Rp72.000 tambah Rp119.000 yaitu sebesar Rp191.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai strategi pemasaran yang sudah terrealisasi dan belum terrealisasi dengan menginputkan laporan kegiatannya. Ada lebih dan kurangnya saya mengucapkan maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.